السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام الشيخ الحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita masih di seputar doa-doa yang sering dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya baginda Nabi sering membaca doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang sering dibaca Rasulullah. Allahumma, ya Allah, musarrifal qulub, dat yang maha musarrif, merubah-rubah qulub, hati manusia. Tetiatin manusia kadinto mudah berubah. Yang merubah itu adalah Allah. Atau dalam redaksi yang lain yang sering dibaca Rasulullah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Kadang putih, kadang hitam, kadang remang-remang. Nah, itulah sifat manusia. Allah yang merubah-rubah hati, yang mengubah-ubah hati manusia adalah Allah. Sarrif qulubana, rubahlah ya Allah hatiku ala ta'atik, yaitu di atas atau menetap dalam taat kepadamu. Nah, ini kedua yang menarik untuk kita baca. Karena hati manusia itu fluktuatif. Iman manusia ini kan fluktuatif, naik turun, yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Naik turun, naik turun, naik turun. Oleh karena itulah mohon kepada Allah, sarrif qulubana, rubahlah ya Allah ala ta'atik, di atas taat kepadamu. Maksudnya apa? Dari tak taat menuju taat. Dari malas beribadah menuju rajin beribadah. Dari yang awalnya tidak sholat bisa sholat. Dari yang awalnya tidak suka jamaah, suka jamaah. Dan nikah. Yang awalnya tidak suka mengaji, taklim, akhirnya cinta mengaji dan taklim. Ini yang namanya sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, nikah. Nikah bagus untuk kita baca. Karena kadang abek ni kan berubah tidak di dalam taat kepada Allah. Aube nak santak. Biasanya taat tak taat. Biasanya rajin tak rajin, malas. Itu berarti berubahnya hati tidak dalam taat. Nah, ini yang diinginkan, yang dimohonkan oleh Rasulullah, sarrif qulubana ala ta'atik. Rubahlah hatiku ya Allah di atas taat kepadamu. Jadi tetap prinsipnya taat kepada Allah, ya, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kan doa
yang dibaca oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, sahih hadisnya. Nanti saya baca, kemudian kalau sempat saya tuliskan tiga-tiga. Nah, deki aman lagi, hafalkan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang selanjutnya. Wa'an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Ali. Ini menantunya Rasulullah dan keponakannya Rasulullah. Ponakan ben mantoh. Ya. Allah qala. Jadi berkata siapa Sayyidina Ali? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, yaitu berkata, bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, kira-kira redaksinya begitu. Qul, katakanlah atau bacalah Ali, Allahumma hdini wasaddidni. Nah, ini ketua nih. Jadi Sayyidina Ali diijazah. Ini saya kotak ijazah. Langsung dari Rasulullah. Qul, katakan. Nah, makanya orang mau ijazah, ayo narok bunte. Namanya ijazah. Nah, ini. Ayo Ali, katakan, ikuti aku. Allahumma hdini. Allahumma ya Allah, ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wasaddidni, dan luruskan perjalananku. Oh, ya Allah. Ini doa singkat. Dua permintaan tapi mencakup semuanya. Manusia hidup di dunia ini kan apa? Perjalanan. Yang menjadi persoalan hidup kenapa? Jalan yang bengkok-bengkok, jalan tak lurus. Makanya Rasulullah mengijazahkan doa wasaddidni, luruskan perjalananku ya Allah. Sebelum lurus, kenapa? Ihdini yang diminta. Panduan, pedoman, peta kehidupan dan peta amalan. Jadi orang antara kasar beja, beda map, beda petana. Lah, jadi pun tahu kah petunjuk ke nikah. Mana Surabaya? Surabaya kalau dari sini arah ke barat. Mpian dek bere. Nah, yang diminta setelah sudah petunjuknya arah ke barat, wasaddidni, paloros niatannya. Lah, dekian pas aube tak antara kasar beja, antara kalau maceng. Nah, bisa. Antara kasar beja kok antara kalau maceng. Jalan bisa. Berarti tak sedit nih tujuannya tidak lurus. Nah, orang hidup di dunia nggak genika. Jadi berjalan di dalam kehidupan dunia, mengarungi kehidupan dunia harus lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nikah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Amalkan nikah. Allahumma hdini wasaddidni, untuk diri kita sendiri. Allahumma hdini wasaddidni. Ya ikuti kena. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Nah, kan hafal, diapalkan. Nah, ya Allah, berikan petunjuk kepada aku dan luruskan perjalananku ya Allah. Berjalan dalam kehidupan lurus. Kelak di akhirat lurus perjalanannya menuju surganya Allah. Makna lurus ini banyak. Lurus tak persoperan. Maksudnya nanti ketika kita menuju surganya Allah tak nyeperkan neraka gak ada. Nah, walaupun lewat di jalan yang ke neraka, tapi tidak harus mampir ke neraka. Nikahnya mana? Lurus perjalanan kita. Tak berseperana. Karena penghuni surga ini kan banyak. Bodoh penghuni surga yang langsung masuk surga. Bodoh seki nyeper ke neraka. Mungkin mau nyeper ke toko nyaman. Nyeper ke neraka. Puk-puk gak ada gelu. Seksa gak ada. Puru letus. Semuanya sudah habis. Oke. Masuk ke surga. Moga-moga kita tak sampai nyeper ke neraka. Moga-moga ibaratnya loros ke surga. Makanya baca doa ini. Allahumma hdini wasaddidni.
Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih hadisnya. Yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, jadi ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, apa doa yang dibaca Rasulullah? Ini kayak ajari ya. Jadi Kanjeng Nabi ngajari macam-macam doa. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Allahumma ya Allah Tuhanku, ya Allah pelindungku, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal ajzi dari kelemahanku. Abah ini kan lemah, makanya lindung dari kelemahan. Lemah karena apa? Lemah karena harta, lemah karena tahta jabatan, lemah karena segalanya. Kadang nafsu, ini kan lemah. Abuk kokoh tapi karena jabatan jadi lemah. Abuk seger semangat karena harta jadi lemah. Hilang ibadahnya, hilang semangatnya karena ecapok harta. Jujur awalnya, tapi karena kening sogok, hilang kejujurannya. Ini lemah manusia. Makanya harus berlindung. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi, dari sifat lemah. Manusia ini ajzi, dari sifat lemah. Wal kasali, ini yang sering menimpa kita. Kenapa? Sifat malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Kadang ini kagak. Manusia benita anda kapi. Coba tanya aki ke orang kapi. Bukan terang tetia orang se masuk surga aja. Oh terang tetia orang se ahli solat terang kok. Mata apa aja? Nah malas. Terang kencaran aja terang. Mata orang ke masjid malas. Sifat malas kayaknya. Teromol je terang. Apa mata ibadah? Malas saya ibadah. Malas yang mau beribadah. Nah, ini. Nah, makanya sifat malas ini harus diperangi. Enyoonaki ke Gusti Allah. Harus kita memohon berlindung dari sifat malas. Mumpun malas kita kira ngaji malas, mikir malas, malas ke kapi pun. Ibadah malas. Hidup ini kamu malas, siapa yang menyukai orang malas? Tak ada. Ada manfaat orang malas. Makanya namanya mana? Adzikir malas. Ini kan. Alako ya tak cakang malas. Beda orang tak cakang alako, keng cakang adzikir bagus. Oleh min haitsu la yahtasib. Qur'an pasrah ka Gusti Allah. Beda tak cakang adzikir, keng cakang alako. Ya bagus. Dua satu-satunya rekening dia. Tapi cak lakona saya tak sampai, yaitu mengganggu ibadah kepada Allah. Nah, ini kan berlindung kepada Allah dari sifat malas. Wal harami, yaitu dari usia yang terlewat batas. Nah, jadi Kanjeng Nabi anyoon ka Allah alindung dari usia yang terlewat batas. 200 misalnya, 100 misalnya. Inten Kanjeng Nabi anyoon sederhana. Makanya Rasulullah usianya 63 tahun. Ada apa? Takut ngalole muntua gelu. Nah, ini kah berlindung dari umur usia yang terlalu tua. Tapi anca anyoon tak kertua gelu. Tak lagi ya Allah, abdi na terlancung umur sampai tua. Lain nama tembian katibian mah. Nah, artinya anyoon umur sebarokah, lancung umur barokah. Umur 200, 100 tak ibadah. Nikah Kanjeng Nabi sampai anyoon gini kaki. Wal bukhli, dan berlindung dari sifat bakhil. Oning bakhil. Cerik. Cerek, kikir, bakhil ni kan, keken, kikir, cerek.
Wa a'udzubika, dan berlindung kepadamu ya Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Ini kayaknya onak ya, Abah mari selamat dari siksa kubur. Kita semua biar selamat dari siksa kubur. Kalau kita tidak selamat, apa parlona kalau berpacu dengan mewah-mewah di dunia, ke baga deki dengan ekopur, siksa fuk-fuk. Ya tak itu moreng. Bocaan siapa? Tak itu moreng. Cuma dengan alam kubur kenika alamnya alam barzah, semua sedunia tahu. Tahu. Pada nampian-pian dengan kanja susah, ringkarang ngasem, saya tahu. Itu pun tak saya tak kira punya tahu je susah paling tetanggaan malau. Tapi pun dengan alam barzah, semua tahu. Jadi ngampian yang semua. Sehingga jambi, todus, banyak todus tongku, puk waruan gitu nya, puk tahu tapi menyaksikan. Karena ada orang yang tak ada saya tahu, tak siapa tak ada saya tahu, tahu baki malu panjenengan, pasti akan malu. Makanya sebelum malu nanti malulah sekarang. Sebelum deki punya orang tahu. Sandik manto tahu, mun matuana. Tak solat, mun matuana, tak mati cakang, esek sabaki dengan kubur. Mantona tahu, tang matuawa, paduk jedul. Tak todus bener. Pada dengan punya rasa malu nanti. Bahkan manusia sebut kini kan, arwah ni kan, orang mati nanti, napanya mana? Menyesal. Ya Allah, cak sing oning ketika dinto pada seksa abdi na ya Allah nyo ona audit boleh ibadah. Coba. Ada lah. Biasa penyesalan. Berarti pada penyesalan pakai dengan kubur. Pada memang kan. Jadi sebelum menyesal nanti, ayo fokus. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min fitnatil mahya wal mamat. Nah ini yang penting kita juga mohonkan. Dari fitnanya kehidupan dan fitnanya kematian. Kadang orang tak salah, keng fitnah. Fitnah. Tak salah keng fitnah. Sehingga jadi salah. Padahal tak salah kan? Fitnah. Fitnahnya kehidupan ni kan banyak. Fitnahnya kehidupan, fitnah karena pekerjaan, fitnah karena anak, fitnah karena keluarga, banyak. Makanya nyoon ke Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnatil mahya wal mamat. Fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Nah, orang mati kadang banyak fitnah. Loh, ini kan. Padahal mati orang kawan. Engkau pun tak ada beradak tebar wakun. Dia mati. Nah ini kebanyak. Makanya abah nyoon. Mau selamat dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Ini kan tuh. Ini kan jarang saya nyoon lagi. Nyoon PC manono berak. Nyoon rezeki manono berak. Rezeki manono. Mau fitnah manono biar tompas kia wesen. Tak ada. Ngitket odiin. Ada apa mak ngiti koros roh jawab fitnah manono. Tak ada jawab fitnah manono. Ini kan tuh fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Abah mare nikah selamat. Nikah kelas Kanjeng Nabi. Nikah doa yang diamalkan diajarkan Rasulullah dibaca. Coba. Kelas Rasulullah nikah pun jaminan dari Allah dosanya ceng tak ada Kanjeng Nabi. Jaminan surga. Malaikat maut pergi izin nyabut ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah. Tapi kianya on min adabil qabri. A'udzubika min adabil qabri, berlindung dari siksa kubur. Nikah Kanjeng Nabi. Lah tak ada tulisan. Mbak-mbakan pas tanya on segala aja. Si padung ya Allah, pas sukses sakit abdi. Sukses sakit malah. Kubur padung jedul, tak sukses ki aja. Ki tak nyaman. Dan nikah nyok naki. Terus abah min adabil qabri wa adabi jahannam. Benyoon peselamat dari siksa api neraka. Dan nikah kehidupan kula panjenengan ki semoga nikah manfaat. Nah, nikah ada tambahannya wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain tambahi wa a'udzubika wa dhala'id daini. Nah, wa dhala'id daini, dari beban hutang yang melilit. Nah, ini kan nyoon ke Allah. Ti Kanjeng Nabi pernah diotang dia.
Ya ceri kita siang di otang. Jadi orang yang bon otang nikah sunnatullah. Nah, maksudnya sunnatullah. Nyata sunnatullah ni kenapa? Hukum alam bon. Kan nikah sunnatullah. Fitrah. Ti sunnatullah ni kan. Ti kanjeng Nabi nikah andi otang juga. Pernah nikah. Taki juga. Pernah kanjeng Nabi juga. Sahabat tu kanjeng Nabi andi otang juga. Makanya pernah ditawan. Nah, sahabat tu kanjeng Nabi gara-gara tak majar otang. Nah, kini ya cari amalan nabi kanjeng Nabi. Dah biasa nih. Kini ya cari ban kanjeng Nabi. Wadala'id daini. Rindung dari beban hutang yang melilit. Lah ni kan andi otang keng tak beban je. Maksud tak melilit. Nah, kempang majur. Dan ni kaki muka paringan abek selamat terus dunia akhirat lah. Wa ghalabatir rijal, dan kejahatan musuh kita. Lagi kejahatan musuh. Nanti lagi wa ghalabatir rijal, dan kejahatan musuh. Artinya apa? Musuh akan tertawa ketika kita oleh kecubaan, melakukan kejahatan kecubaan, tertawa musuh. Jadi kejahatan musuhnya. Nah, alindung ya. Kadang senang musuh-musuh yang tidak senang kepada kita, ini senang fitnah pun semacam. Ini kaitannya bisa ke fitnah ya. Okay. Jadi semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deki kok kangkuk kalau mau sempat itu sakin baca diamalkan doa-doa yang diajarkan atau biar mun kaburu silakan dicek ning YouTube Toles TV lagi sudah ada Toles TV. Semoga manfaat barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Dhalin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.